Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, 2 hari ini ini hari yang ketiga ya. Kita belajar tentang bagaimana memiliki karakter yang baik, yang gak sulit. Terus kita belajar tentang mulut, bagaimana mulut yang menuju surga. Hari ini kita akan belajar bagaimana seseorang harus memiliki pikiran yang menuju surga. Saudaraku, kekristenan sejati itu bukan hanya soal perbuatan lahiriah kita, tetapi lebih kepada transformasi batiniah. Seperti yang kemarin saya ungkapkan bahwa perubahan natur. Karena dari perubahan natur kita, dari natur dosa, berjuang terus seperti Yesus, mengenakan hidup Yesus. Ya, tuntunan kita Injil, dibantu, didukung oleh Roh Kudus, maka terutama pikiran kita akan berubah, akan tertransformasi. Banyak orang terlihat rohani hanya di luar, tapi pikirannya masih duniawi sekali, saudaraku. Padahal arah hidup seseorang itu ditentukan oleh arah pikirannya. Maka kalau pikiran kita duniawi, kita akan terikat kepada bumi ini. Kita akan terparkir di bumi ini. Kalau pikiran kita surgawi, maka kita sedang diarahkan menuju kepada kekekalan. Dan boleh dikatakan kita sadar bahwa kita seorang musafir di bumi ini. Kita hanya bertamu di bumi ini. Firman Tuhan di dalam Filipi 3:20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kalimat itu, saudaraku, menunjukkan bahwa siapa kita sebetulnya. Di mana rumah kita sebetulnya. Maka pertanyaannya, apakah pikiran kita sudah benar-benar menjadi warga surga atau belum? Inilah isu yang saya angkat dari renungan ini sebetulnya. Apakah Anda dan saya sudah benar-benar punya pikiran menjadi warga surga? Nah, ini yang sangat penting karena pikiran itu menentukan arah hidup kita. Secara psikologis, saudaraku, manusia hidup dari apa yang dia pikirkan secara dominan. Apa yang memenuhi pikirannya itu akan membentuk orang itu. Terus yang dipikirkan itu akan melahirkan keputusan-keputusan. Akan melahirkan sikap hidup. Akan melahirkan apalagi karakter. Apalagi tujuan hidup. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya, saudaraku, orang yang pikirannya dunia, hidupnya ya tentang dunia. Tapi orang yang pikirannya Tuhan, hidupnya hanya tentang Tuhan dan menuju ke Tuhan. Itu aja. Banyak orang Kristen gagal bukan karena tidak tahu tentang Tuhan. Dia tahu, bahkan sangat tahu, tetapi karena tidak mau mengubah pola pikirnya dari dunia ke Tuhan, itu yang jadi problem. Karena pikiran dunia itu akan hanya fokus kepada bagaimana aku hidup di bumi ini, materi, kebutuhan jasmani, mencari pengakuan manusia, bagaimana aku bisa diakui oleh manusia lain, dikuasai iri hati, apalagi khawatir, ambisi, bagaimana aku hidup untuk nyaman di bumi ini, hanya itu. Dan itu semua akan menghasilkan hidup yang kosong meskipun terlihat berhasil. Kita bisa punya segalanya di bumi ini. Tongkrongan mobil kita bisa mewah. Rumah kita bisa ada kolam renangnya. Gedong. Apalagi ya, seperti istana di sinetron-sinetron itu. Bisa. Atau aset kita banyak. Tapi kosong hidupnya. Berbeda dengan pikiran surga. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku, pikiran surgawi itu fokusnya hanya tentang kehendak Allah. Mencari, menemukan, berjuang, melakukan kehendak Allah. Mencari, kemudian menemukan, merenungkan, dan berjuang melakukannya siang dan malam kehendak Allah. Kenapa? Karena orang yang mengenakan pikiran surgawi hanya mengutamakan tentang kekekalan. Dia tahu dia hanya seorang musafir yang mampir sebentar di bumi.
rumahku di sana di surga. Maka dia akan hidup terus di dalam kesadaran akan hadirat Allah. Dan tidak ada satu hal dunia pun yang bisa mengikat orang seperti ini. Itu akan menghasilkan hidup yang memiliki arah kepada kekekalan. Ini saudaraku, maka dibutuhkan transformasi pikiran. Dan itu adalah proses yang sangat menyakitkan. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini bukan perubahan instan, ini adalah proses pembentukan. Tuhan sedang mengubah manusia lamamu menjadi manusia baru. Itu berarti mengganti pola pikir lamamu menjadi pola pikir Kristus. Melawan kebiasaan mental duniawimu berubah menjadi safe di dalam Tuhan. Mengubah cara merespon hidupmu dengan kekuatanmu. Sekarang dirubah, mengubah cara dengan merespon hidup dengan mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya terasa berat. Karena kita sedang dibongkar dari dalam kita. Ya, supaya kita tidak lagi mudah terikat oleh dunia. Orang yang mengenakan pikiran surgawi tidak mudah terikat oleh apapun di bumi ini. Uang, jabatan, kenyamanan, kenikmatan hidup tidak akan mengganggu dia. Karena dia akan hidup di dalam kesadaran akan Tuhan. Ia tidak hanya ingat Tuhan di gereja, tetapi dalam setiap keputusan hidupnya, di dalam setiap tarikan dan hembusan nafasnya, dia ingat Tuhan, saudaraku. Dan dia punya damai sejahtera meskipun tidak mudah hidupnya. Ini loh, camkan baik-baik, meskipun tidak mudah hidupnya, sulit hidupnya, tapi pikirannya tetap tenang. Karena pikirannya tertuju kepada Tuhan, saudaraku. Dan dia biasanya orang model begini tidak kompromi dengan dosa. Oh, gak berani sembarangan, mulutnya gak berani berucap bohong. Gosipin orang, matiin rezeki orang, membunuh orang dengan memfitnah, gak berani, saudaraku. Orang-orang model begini dia akan hidup dengan hati-hati. Mulutnya, pikirannya, tindak tanduknya. Kenapa? Karena dia tahu pikiranku hanya tertuju kepada kekekalan. Maka sekali lagi saudaraku, bahaya pikiran yang tidak diubahkan oleh Tuhan. Kalau pikiranmu tidak diubah, kita akan tetap hidup sebagai manusia duniawi. Dan iman yang kita gaungkan setiap minggu itu hanyalah iman formalitas, tanpa aksi nyata. Dan orang model begini tidak akan siap masuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan hati selalu mengikuti pikiran. Harus tahu itu, saudaraku. Hati selalu apa? Mengikuti pikiran. Jika pikiran kita masih di bumi, hati kita juga tertambat di bumi. Maka kita tidak sedang menuju surga. Ayo saudaraku, berjuanglah bersama. Saya berjuang, Anda berjuang. Kita belum sempurna, tapi kita mau bawa pikiran kita memikirkan hal-hal yang benar. Pikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran kita harus disandra, dikurung untuk kekekalan. Menuju surga bukan hanya soal percaya, tetapi soal diubah sampai pikiran kita menjadi Kristus. Seperti Kristus. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 16 yang berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Ini standar tertinggi. Bukan sekedar berpikir baik. Semua orang bisa hanya berpikir baik. Tetapi orang yang punya standar pikiran Kristus, dia pasti akan berpikir seperti Kristus. Maka mulai hari ini saudaraku, ayo jaga apa yang masuk ke pikiran kita. Latih diri untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan belajar melihat segala sesuatunya dari perspektif kekekalan. Ayo kita berani menolak semua pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena pikiran kita adalah kompas kehidupan kita. Kalau pikiran kita masih dunia, kita menuju kebinasaan. Kalau pikiran kita tentang surga, tentang Tuhan, maka kita akan menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini, pikiranmu sedang mengarah kemana? Tanyakan dalam dirimu.
GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.